Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like, absen dulu di kolom komen ya ah. Lampu gantung kristal di ruang makan itu berpenda redup, memantulkan cahaya pada deretan piring porselen yang masih tertutup rapat. Di tengah meja, sebuah kue tart berhiaskan tulisan Happy 5th Anniversary, My CEO mulai tampak menyedihkan. Krimnya sedikit meleleh, seolah turut layu menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Arini melirik jam dinding. Pukul 23.45. 15 menit lagi, hari istimewa ini akan berganti menjadi hari biasa yang hambar. Ini adalah tahun kelima pernikahan mereka, dan tahun pertama sejak Randy, suaminya, mengumumkan kenaikan jabatannya yang prestisius sebagai CEO di Pratama Group, salah satu raksasa properti di ibu kota. Mungkin rapatnya benar-benar penting, gumam Arini pada sunyinya ruangan. Ia mencoba menyuntikkan optimisme ke dalam hatinya yang mulai terasa keropos. Ia meraih ponselnya, jemarinya yang lentik gemetar saat mengetik pesan untuk kesekian kalinya. Mas, aku masih tunggu. Makanannya sudah dingin, tapi aku bisa panaskan lagi. Kabari ya kalau sudah jalan pulang. Hanya centang abu-abu. Sejak 6 bulan terakhir, sejak Randy mengaku menduduki kursi tertinggi di kantornya, pria itu berubah menjadi bayangan. Ia berangkat saat matahari belum bangun dan pulang saat Arini sudah terlelap dalam lelahnya penantian. Randy selalu tampil perlente. Jas rancangan desainer, jam tangan Rolex yang berkilau, dan aroma parfum mahal yang menusuk hidung. Namun, anehnya, kemewahan itu tidak selaras dengan kondisi keuangan rumah tangga mereka. Arini teringat surat tagihan listrik yang terselip di bawah pintu pagi tadi. Ada juga surat peringatan dari bank mengenai tunggakan cicilan rumah mewah yang mereka tempati, rumah yang sebenarnya adalah warisan dari almarhum ayah Arini, namun sertifikatnya dijaminkan oleh Randy setahun lalu untuk modal investasi. Katanya dividen belum cair. Katanya semua uang diputar kembali ke saham perusahaan. Arini menghibur diri sendiri, meski logika di kepalanya mulai berteriak bahwa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar di halaman. Arini langsung bangkit, wajahnya yang kuyu seketika cerah. Ia bergegas menuju pintu depan, merapikan sedikit gaun satin merahnya yang mulai kusut. Ia ingin menyambut suaminya dengan senyum paling manis, persis seperti istri CEO yang sempurna. Pintu terbuka. Randy melangkah masuk dengan langkah gontai. Jasnya tersampir di lengan, dasinya sudah ditarik longgar. Wajahnya tampak lelah, namun ada gurat ketegangan yang tidak bisa ia sembunyikan. Mas, akhirnya kamu pulang. Arini menghampiri, hendak memeluk suaminya. Namun, Randy justru menghindar. Ia berjalan melewatinya begitu saja menuju sofa. Jangan sekarang, Rin. Aku pusing. Rapat pemegang saham tadi sangat alot. Ada masalah di proyek reklamasi. Arini terpaku di tempatnya. Tapi mas, ini ulang tahun pernikahan kita. Aku sudah masak steak kesukaanmu. Sedikit saja, ya? Randy menghela napas panjang, sebuah suara yang terdengar lebih seperti rintihan frustrasi daripada kelelahan. Makan saja sendiri, Rin. Kamu tidak mengerti tekanan jadi CEO. Aku harus memikirkan nasib ribuan karyawan, bukan cuma soal steak dan lilin di meja makan. Kamu itu enak, cuma duduk di rumah, sementara aku bertaruh nyawa di luar sana. Kata-kata itu seperti sembilu yang menyayat hati Arini. Ia ingat betul bagaimana 5 tahun lalu, Randy hanyalah seorang staf pemasaran biasa yang ia dukung habis-habisan.
Arini bahkan merelakan karirnya sebagai arsitek demi mengurus rumah tangga dan mendukung ambisi Randy. Aku cuma ingin kita bicara, Mas. Akhir-akhir ini kamu jauh sekali. Dan soal tagihan rumah. Sudah kubilang, jangan bahas uang. Suara Randy meninggi, membuat Arini tersentak. Bulan depan semua beres. Bonus tahunanku sebagai CEO akan cukup untuk membeli 2 rumah seperti ini. Sekarang, biarkan aku tenang. Randy bangkit dan masuk ke kamar, membanting pintu dengan keras. Arini berdiri membeku di ruang tamu yang luas itu. Keheningan kembali menyergap, lebih dingin dari sebelumnya. Ia berjalan kembali ke meja makan, menatap kue tart yang kini benar-benar terlihat hancur. Matanya tertuju pada ponsel Randy yang tertinggal di atas meja kopi. Mungkin suaminya terlalu lelah hingga lupa membawanya ke kamar. Ponsel itu bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk muncul di layar yang terkunci. Sayang, makasih ya buat tas brandednya tadi sore. Kamu emang CEO terbaik di hatiku. Besok jangan lupa, jam 10 di tempat biasa. Napas Arini tercekat. Nama pengirimnya hanya tertulis sebuah inisial, S. Dunia seolah runtuh di bawah kaki Arini. Rasa sakit hati yang tadinya hanya berupa kecurigaan tipis, kini mengkristal menjadi kemarahan yang dingin. Ia menatap ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. Di balik pintu itu, suaminya mungkin sedang tertidur pulas, menyimpan sejuta rahasia dan kebohongan yang tidak pernah ia bayangkan. CEO, ya? Bisik Arini dengan suara parau. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang mulai membakar. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa hebat kekuasaanmu di kantormu besok, Mas. Arini tidak menangis lagi. Ia menghapus air matanya, mengambil sepotong kue tart dengan tangannya, lalu memakannya perlahan. Rasanya sangat pahit, sepahit kenyataan yang baru saja ia cicipi. Ia memutuskan bahwa besok, ia tidak akan lagi menjadi istri yang penurut. Ia akan datang ke Pratama Group. Ia akan melihat dengan matanya sendiri, di mana letak singgasana yang selalu dibanggakan suaminya itu. Tanpa ia sadari, itu adalah awal dari kehancuran sandiwara besar yang telah dibangun Randy selama bertahun-tahun. Sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden kamar yang mewah, namun bagi Arini, cahaya itu terasa menyilaukan dan menyakitkan. Ia terbangun dengan mata sembab, namun hatinya sedingin es. Di sampingnya, kasur sudah kosong. Randy, sang CEO sibuk, sudah berangkat sejak pukul 6 pagi dengan alasan ada pertemuan sarapan dengan investor asing. Arini bangkit, menatap pantulan dirinya di cermin rias. Wajah yang biasanya lembut itu kini tampak keras. Ia teringat pesan dari inisial S semalam. Tas branded? Uang cicilan rumah menunggak, listrik terancam diputus, tapi suaminya punya dana segar untuk membelikan barang mewah bagi wanita lain? Cukup, Randy. Permainanmu terlalu kasar, bisik Arini pada bayangannya sendiri. Ia mulai bersiap. Jika Randy ingin bermain peran sebagai CEO, maka Arini akan memainkan peran sebagai istri bos yang elegan. Ia memilih dress potongan Sabrina berwarna hitam pekat, warna berkabung untuk kepercayaan yang baru saja mati. Rambutnya disanggul rapi, menyisakan kesan profesional sekaligus berkelas. Ia memulas bibirnya dengan lipstik merah menyala, sebuah pernyataan perang yang tersirat. Di dapur, Arini menyiapkan kotak bekal premium. Ia memasak wagyu steak dengan saus jamur yang aromanya memenuhi ruangan. Ia menatanya dengan sangat cantik, lengkap dengan hiasan peterseli dan sayuran organik. Bukan karena ia masih cinta,
Tapi karena bekal ini adalah tiket masuknya untuk menembus barikade keamanan di Pratama Group tanpa dicurigai. Aku akan mengantarkan ini langsung ke ruangannya. Aku ingin melihat bagaimana ekspresi wajahnya saat istri kampungan ini muncul di depan sekretaris kesayangannya, gumam Arini sambil mengunci kotak bekal tersebut. Pukul 10.30 WIB, Arini memacu mobilnya menuju pusat bisnis Jakarta. Gedung Pratama Group berdiri angkuh di antara pencakar langit lainnya. Sebuah menara kaca yang memantulkan kemegahan. Arini menarik napas panjang saat memarkirkan mobilnya. Ia melihat deretan mobil mewah di lobi, Lamborghini, Mercedes-Benz, dan BMW terbaru. Ia mencari mobil Camry hitam yang biasa dibawa Randy, namun tidak menemukannya di barisan parkir VVIP khusus direksi. Mungkin dia sedang keluar pakai mobil operasional kantor, pikir Arini berusaha logis. Ia melangkah masuk ke lobi utama. Harum aromaterapi mahal menyambutnya. Lantai marmernya begitu mengkilap hingga Arini bisa melihat bayangan wajahnya di bawah kaki. Di ujung lobi, terdapat meja resepsionis panjang yang dijaga oleh dua wanita cantik berseragam ketat. Di sampingnya, berdiri seorang satpam bertubuh tegap dengan seragam yang sangat rapi, lencana namanya tertulis, Bambang. Arini berjalan dengan dagu terangkat, mencoba menekan debar jantungnya yang kian kencang. Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa kami bantu? Sapa salah satu resepsionis dengan senyum yang sangat terlatih. Arini membalas senyum itu dengan anggun. Siang. Saya Arini, istri Pak Randy Pratama. Saya ingin mengantarkan makan siang untuk suami saya. Beliau ada di ruangannya, kan? Seketika, suasana di meja resepsionis itu berubah. Kedua wanita itu saling berpandangan. Salah satunya mengerutkan kening seolah mencoba mengingat-ingat sebuah nama. Maaf, Ibu. Pak Randy siapa tadi? Tanya resepsionis itu lagi, kali ini nada suaranya sedikit kurang ramah. Randy Pratama. CEO perusahaan ini, jawab Arini dengan penekanan pada kata CEO. Ia merasa sedikit tersinggung. Bagaimana mungkin istri pimpinan tertinggi tidak dikenali, atau setidaknya nama suaminya tidak langsung membuat mereka sigap? Mendengar kata CEO, Pak Bambang, sang satpam yang sedari tadi berdiri diam, tiba-tiba menoleh. Ia berjalan mendekat ke arah meja resepsionis dengan raut wajah yang sulit diartikan. Ibu bilang, Pak Randy Pratama itu suami Ibu? Dan dia CEO di sini, tanya Pak Bambang. Suaranya berat, namun ada nada geli yang tertahan di sana. Arini mengerutkan alis. Iya, benar. Ada yang salah? Saya tahu beliau sangat sibuk, tapi saya istrinya. Saya hanya ingin memberikan kejutan makan siang. Pak Bambang tiba-tiba menatap rekan satpam lainnya yang berada di pintu masuk. Mereka bertukar kode mata, lalu tiba-tiba tawa meledak dari mulut Pak Bambang. Bukan tawa sopan, melainkan tawa terbahak-bahak yang membuat beberapa orang di lobi menoleh ke arah mereka. Hahaha. Aduh, aduh. Maaf, Bu. Saya tidak bermaksud tidak sopan, ujar Pak Bambang sambil menyeka air mata di sudut matanya karena terlalu keras tertawa. Tapi Ibu serius? Suami Ibu CEO? Wajah Arini memanas. Ia merasa dihina di depan umum. Jaga bicara Anda. Saya bisa melaporkan perilaku tidak menyenangkan ini kepada suami saya, dan Anda bisa dipecat detik ini juga. Tawa Pak Bambang mereda, berganti menjadi senyum remeh yang menyakitkan. Ia menggelengkan kepala perlahan, seolah-olah Arini adalah orang paling malang sekaligus lucu yang pernah ia temui hari itu. Ibu,
Di gedung ini, CEO kami bernama Bapak Adiwangsa Pratama. Beliau sudah berusia 60 tahun dan sekarang sedang berada di Singapura. Jelas Pak Bambang dengan nada bicara seperti menjelaskan pada anak kecil. Lalu, Randy Pratama, suara Arini mulai bergetar. Pak Bambang menunjuk ke arah pintu kaca besar yang mengarah ke area parkir samping dan tempat pembuangan sampah sementara. Kalau yang ibu maksud adalah Randy yang itu. Lihat itu, Bu. Suami ibu baru saja keluar dari lift barang. Arini menoleh. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Dari pintu samping, muncul seorang pria mengenakan seragam biru kusam dengan tulisan Cleaning Service di punggungnya. Pria itu memakai masker, namun Arini mengenali postur tubuh itu. Ia mengenali jam tangan Rolex KW yang melingkar di pergelangan tangannya, jam yang katanya hadiah dari rekan bisnis. Pria itu, Randy, sedang mendorong tempat sampah besar berisi limbah kertas dan sisa makanan. Ia tampak menunduk, menghindari kontak mata dengan orang-orang di lobi, sambil sesekali mengelap keringat di dahinya dengan lengan baju seragamnya yang kotor. Itu Randy, Bu. Dia petugas honorer kebersihan di sini. Baru bekerja sekitar 6 bulan, tambah Pak Bambang dengan nada kasihan yang lebih menyakitkan daripada tawa sebelumnya. Suami Anda CEO? Mungkin CEO dari divisi Copot Ember dan Odol, Bu. Dunia Arini mendadak gelap. Kotak bekal mahal di tangannya terasa sangat berat, seberat kenyataan yang baru saja menghantam wajahnya. Jadi, selama ini semua jas mewah, cerita tentang rapat pemegang saham, dan jabatan CEO hanyalah sebuah panggung sandiwara yang menjijikkan? Arini mematung, matanya terus mengikuti sosok Randy yang kini mulai mengosongkan sampah ke dalam truk pembuangan. Air mata Arini tidak jatuh. Rasa sedihnya telah menguap, digantikan oleh kobaran api amarah yang siap menghanguskan apa saja. Terima kasih informasinya, Pak, ucap Arini pendek. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri, dingin dan tajam seperti belati. Ia tidak langsung menghampiri Randy. Tidak di sini. Tidak dengan cara yang biasa. Arini memutar otaknya. Jika Randy ingin bermain sandiwara, maka ia akan memberikan akhir cerita, ending, yang paling tak terlupakan dalam hidup pria itu. Arini berbalik, berjalan keluar gedung dengan langkah yang tetap tegak, meski hatinya hancur berkeping-keping. Ia masuk ke mobil, melempar kotak bekal Wagyu itu ke kursi belakang, dan meraih ponselnya. Halo, Paman, ucap Arini saat sambungan telepon terhubung. Aku butuh bantuan. Bisakah Paman cek siapa pemilik saham mayoritas di Pratama Group sebenarnya? Aku ingat kakek pernah menyebut nama perusahaan ini dalam surat warisannya. Di balik kemudi, Arini tersenyum sinis. Perang baru saja dimulai. Arini mencengkeram kemudi mobilnya hingga buku-buku jarinya memutih. Di spion tengah, ia melihat gedung Pratama Group yang menjulang tinggi itu perlahan menjauh, namun bayangan Randy dengan seragam biru kusam dan bau sampah masih melekat kuat di pelupuk matanya. Suara tawa satpam tadi masih terngiang, berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak yang menyakitkan. Pantas saja, bisik Arini. Suaranya bergetar, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang mendidih di bawah permukaan kulitnya. Pantas saja Randy selalu pulang larut malam dengan alasan rapat, namun baju kerjanya seringkali tercium bau deterjen murah yang menyengat atau sisa aroma pembersih lantai. Pantas saja ia selalu melarang Arini datang ke kantor dengan alasan keamanan tingkat tinggi atau kerahasiaan proyek. Ternyata, suaminya bukan duduk di kursi kulit empuk di lantai teratas, melainkan berjongkok mengikat toilet di lantai dasar. Arini memarkirkan mobilnya di sebuah kafe tersembunyi,
tak jauh dari area keluar masuk karyawan belakang gedung Pratama Group. Ia butuh bukti lebih. Jika Randy adalah seorang petugas kebersihan, dari mana ia mendapatkan uang untuk membeli jam tangan Rolex KW itu? Dari mana ia mendapatkan uang untuk tas branded yang ia janjikan pada si inisial S? 2 jam berlalu. Arini mengamati pintu keluar belakang dengan mata melang. Pukul 12.15, sosok itu muncul lagi. Randy sudah mengganti seragam birunya dengan kemeja slim fit mahal yang Arini setrikakan kemarin sore. Ia melangkah penuh percaya diri, seolah-olah baru saja keluar dari ruang rapat dewan direksi, bukan dari ruang ganti karyawan honorer. Arini melihat Randy berjalan menuju area parkir motor yang agak kumuh di seberang gedung. Ia tidak menaiki mobil. Ia mengeluarkan sebuah helm dari penitipan dan menaiki motor metik tua yang disembunyikan di balik rimbunnya pohon. Drama yang sangat rapi, Mas, desis Arini. Ia mengikuti motor itu dari jarak aman. Randy tidak pulang ke rumah. Ia berhenti di sebuah mal mewah di pusat kota. Di sana, di lobi utama, Arini melihat pemandangan yang membuat jantungnya seolah diremas tangan tak kasat mata. Randy turun dari motor, merapikan rambutnya di spion, lalu berjalan masuk ke dalam mal. Di dekat sebuah butik tas ternama, seorang wanita muda dengan rok mini dan riasan tebal sudah menunggu. Wanita itu langsung menggelayut manja di lengan Randy. Arini mengenali wajah itu. Dia adalah Sheila, wanita yang pernah Randy perkenalkan sebagai salah satu asisten sekretaris di kantor pusat saat mereka tak sengaja berpapasan di supermarket bulan lalu. Arini keluar dari mobil, mengenakan kacamata hitam besar dan syal untuk menutupi sebagian wajahnya. Ia mengikuti mereka dari jarak 10 meter. Sayang, mana tas yang kamu janjin kemarin? Katanya bonus dari proyek apartemen sudah cair. Suara Sheila terdengar manja, cukup keras untuk ditangkap telinga Arini yang kini setajam silet. Randy tertawa, tawa yang sama yang dulu membuat Arini jatuh cinta, namun kini terdengar sangat memuakan. Sabar, sayang. Tadi ada sedikit kendala di bagian keuangan. Biasalah, prosedur CEO itu rumit. Tapi tenang, demi kamu, apa sih yang enggak? Randy kemudian merogoh saku celananya, mengeluarkan segepok uang tunai yang diikat karet. Arini tersentak. Ia mengenali ikatan uang itu. Itu adalah uang tabungan darurat yang ia simpan di bawah lipatan baju di lemari kamar mereka. Uang yang Arini sisihkan sedikit demi sedikit dari hasil menjual perhiasan ibunya untuk membayar tunggakan listrik. Ini buat DP tasnya dulu. Sisanya besok setelah aku tanda tangan kontrak baru, ucap Randy sambil mengusap pipi Sheila. Sheila memeki kegirangan dan mengecup pipi Randy di depan umum. Makasih, Pak CEO-ku yang paling ganteng. Arini merasa mual. Perutnya melilit melihat pemandangan menjijikan itu. Suaminya bukan hanya seorang pembohong klasteri yang haus gengsi, tapi juga seorang pencuri dan pengkhianat. Ia mencuri uang istrinya sendiri untuk membiayai gaya hidup palsunya bersama wanita simpanan, sambil membiarkan rumah mereka terancam gelap gulita karena tak mampu bayar listrik. Arini merogoh ponselnya, merekam setiap detik interaksi mereka. Ia mengambil foto saat Randy menyerahkan uang itu, saat mereka berpelukan, hingga saat mereka masuk ke dalam butik mewah tersebut. Nikmatilah selagi bisa, Randy, bisik Arini dengan tatapan dingin. Ia kemudian teringat teleponnya dengan sang paman tadi. Pamannya, seorang pengacara senior yang menangani aset keluarga besarnya, baru saja mengirimkan sebuah pesan singkat yang membuat Arini hampir menjatuhkan ponselnya. Rin, paman sudah cek. Gedung Pratama Group itu dikelola oleh PT Arta Pratama. Pemilik 40% sahamnya masih atas nama almarhum ayahmu yang diwariskan langsung padamu.
sisanya milik mitra strategis. Randy sama sekali tidak punya nama di sana. Dia hanya pekerja kontrak di vendor kebersihan yang bekerja sama dengan gedung itu. Tapi ada yang menarik. Randy pernah mencoba mengajukan pinjaman atas nama perusahaan dengan memasukkan tanda tanganmu sebagai ahli waris. Napas Arini memburu. Jadi, Randy bukan hanya menipu soal jabatan, dia mencoba merampok warisannya. Arini kembali ke mobil. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering digantikan oleh rencana besar yang mulai tersusun rapi di kepalanya. Ia tidak akan melabrak mereka di mal. Itu terlalu murah. Ia tidak akan berteriak seperti istri yang terzalimi. Itu terlalu lemah. Ia akan membiarkan Randy pulang malam ini dengan segala kebohongannya. Ia akan membiarkan pria itu mandi, makan, dan tidur di bawah atap rumah yang sebenarnya milik Arini, tanpa tahu bahwa di bawah kakinya, tanah sudah mulai runtuh. Arini menyalakan mesin mobil. Ia mengambil kotak bekal Wagyu yang sudah dingin di kursi belakang dan melemparkannya ke tempat sampah di pinggir jalan. Aku akan memberimu kejutan yang jauh lebih mewah dari sekadar steak, Mas, ujar Arini pada dirinya sendiri. Ia mulai menelepon beberapa orang. Pertama, pihak bank untuk memblokir semua akses rekening yang terhubung dengan namanya. Kedua, pihak PLN untuk memastikan listrik rumahnya tetap menyala atas namanya sendiri, bukan nama Randy. Dan ketiga, ia menghubungi pengurus lingkungan di perumahan mewahnya. Langkah Arini selanjutnya adalah mengumpulkan seluruh keluarga besar Randy yang selama ini selalu menghina Arini sebagai istri yang hanya menumpang hidup pada CEO. Ia akan mengadakan sebuah perjamuan. Perjamuan yang akan menjadi panggung eksekusi bagi harga diri Randy Pratama. Arini sampai di rumah sebelum matahari terbenam. Rumah mewah bergaya minimalis modern itu tampak tenang, namun di mata Arini, setiap sudutnya kini meneriakkan kebohongan. Ia melangkah masuk, melewati deretan foto pernikahan mereka yang terpajang di lorong. Di sana, Randy tersenyum lebar dengan setelan tuxedo yang dulu Arini bayar dengan uang tabungan kerjanya. Senyum itu, betapa murah harganya sekarang, bisik Arini. Ia tidak duduk diam meratapi nasib. Arini segera menuju kamar kerja Randy, sebuah ruangan yang selalu dikunci rapat dengan alasan banyak dokumen rahasia negara dan perusahaan. Dengan kunci cadangan yang ia temukan di kota perkakas lama, Arini membuka pintu itu. Kecewa, namun tidak terkejut. Ruangan yang katanya kantor pusat kedua bagi seorang CEO itu tidak berisi dokumen penting. Di dalam laci meja, Arini menemukan tumpukan kemeja seragam biru cleaning service yang disembunyikan di balik map-map kosong. Ada juga tumpukan brosur mobil mewah dan jam tangan yang dicoret-coret, seolah Randy sedang melatih imajinasinya untuk menjadi kaya. Namun, temuan paling krusial adalah sebuah buku tabungan atas nama Sheila. Di sana tercatat aliran dana rutin setiap bulan, uang yang seharusnya digunakan untuk cicilan rumah, justru mengalir ke rekening wanita simpanannya. Kau benar-benar tidak menyisakan ruang untuk ampunan, Mas, geram Arini. Pukul 19, suara mobil Randy terdengar. Arini segera merapikan kembali ruangan itu dan turun ke bawah. Ia mengganti wajah geramnya dengan topeng istri yang manis dan penuh perhatian. Randy masuk dengan gaya yang sama seperti biasanya, melempar kunci mobil, yang sebenarnya hanya mobil sewaan harian yang dibayar dari uang saku Arini, melonggarkan dasi, dan menghela napas berat seolah-olah baru saja memikul beban dunia. Mas, sudah pulang. Arini menghampiri dengan segelas air putih dingin. Bagaimana harimu di kantor? Lancar. Randy meminum air itu dengan rakus. Melelahkan, Rin.
Tadi ada inspeksi mendadak dari investor Jepang. Aku harus menemani mereka keliling gedung seharian. Kakiku hampir patah. Arini hampir saja tertawa. Keliling gedung? Ya, mungkin sambil membawa sapu dan pengki. Oh ya? Kasihan sekali suamiku ini. Tapi, Mas, aku punya berita gembira. Aku baru saja mendapat telepon dari ibu dan kakak-kakakmu di kampung. Randy tersedak airnya. Ibu? Ada apa? Mereka bilang kangen. Dan karena kamu sekarang sudah sukses jadi CEO, mereka ingin melihat rumah kita dan merayakan keberhasilanmu. Jadi, aku sudah mengundang mereka semua untuk makan malam besar di sini lusa malam, ucap Arini dengan mata berbinar-binar yang dibuat-buat. Wajah Randy mendadak pucat. Lusa? Tapi, Rin, aku sangat sibuk. Ada tender besar yang... Mas, ini keluarga, potong Arini cepat, memegang tangan Randy yang terasa dingin. Kamu tidak mau dianggap anak durhaka yang lupa keluarga setelah jadi orang kaya, kan? Aku sudah memesan catering mahal, menyewa pelayan tambahan, dan mengundang beberapa teman lamamu juga. Aku ingin semua orang tahu betapa hebatnya suamiku sekarang. Randy tampak terpojok. Di satu sisi, egonya merasa melambung dipuji setinggi langit. Di sisi lain, ia tahu bahwa mengumpulkan banyak orang berarti memperbesar risiko topeng nyerta. Namun, melihat kepolosan Arini, ia merasa masih bisa mengendalikan situasi. Baiklah, kalau itu maumu. Tapi jangan mewah-mewah, aku tidak suka pamer, ucap Randy, mencoba tetap berwibawa di tengah kepanikan batinnya. Tentu, Mas. Sederhana saja, untuk ukuran seorang CEO, balas Arini sambil tersenyum misterius. Setelah Randy masuk ke kamar mandi, Arini segera beraksi. Ia tidak mengundang keluarga Randy untuk syukuran. Ia mengundang mereka untuk menjadi saksi. Ia juga menghubungi Pak Bambang, Satpam di Pratama Group yang ia temui tadi siang. Halo, Pak Bambang? Ini saya, Arini. Saya punya penawaran menarik untuk Bapak dan beberapa rekan Bapak. Apakah Bapak bersedia datang ke rumah saya lusa malam? Tentu, saya akan membayar 5 kali lipat dari uang lembur Bapak. Saya hanya butuh Bapak mengenakan seragam lengkap dan melakukan satu hal kecil. Setelah menutup telepon, Arini duduk di meja makan, menatap kursi kosong yang biasanya diduduki Randy. Ia mulai menulis sebuah daftar. Bukan daftar belanja, melainkan daftar aset yang akan ia tarik kembali. Sertifikat rumah atas nama almarhum ayah. Mobil atas nama Arini. Tabungan bersama, sisa saldo yang dicuri harus kembali. Harga diri yang sempat diinjak-injak. Malam itu, Randy tidur dengan nyenyak, mungkin bermimpi tentang posisi CEO yang nyata. Sementara Arini, ia terjaga hingga fajar, menyusun skenario babak demi babak untuk pertunjukan lusa malam. Ia akan membiarkan Randy berada di puncak fantasinya terlebih dahulu. Ia akan membiarkan pria itu berdiri di depan keluarganya, menyombongkan jabatan palsunya, sebelum akhirnya Arini menjatuhkannya ke dasar jurang yang paling dalam. Tidurlah yang nyenyak, Mas, bisik Arini sambil menatap punggung suaminya. Karena setelah lusa, kamu tidak akan pernah bisa tidur dengan tenang lagi di rumah ini. Besoknya, Arini mengunjungi sebuah toko elektronik. Ia membeli beberapa kamera tersembunyi berukuran mini dan perangkat audio. Ia memasangnya di ruang tamu, ruang makan, bahkan di taman belakang. Semua sudut harus terekam. Tidak boleh ada satupun kebohongan Randy yang terlewatkan dari lensa kamera. Ia juga menyiapkan sebuah kejutan khusus,
sebuah presentasi digital yang ia beri judul Laporan Tahunan Kesuksesan CEO Randy Pratama. Isinya bukan grafik keuntungan perusahaan, melainkan foto-foto Randy yang sedang mendorong tempat sampah, rekaman CCTV di mal bersama Sheila, dan bukti transfer ilegal dari tabungan Arini. Persiapan sudah 90%. Tinggal menunggu pemeran pendukung datang, dan panggung sandiwara ini akan berubah menjadi panggung eksekusi. Hari yang dinanti tiba. Langit sore Jakarta yang kemerahan seolah menjadi latar belakang dramatis bagi panggung yang telah disusun Arini dengan sangat rapi. Rumah mewah itu kini semarak dengan hiasan bunga lili putih dan aroma masakan kelas atas yang memenuhi udara. Arini telah menyewa catering terbaik, lengkap dengan pelayan berseragam yang berlalu lalang membawa nampan berisi canape dan minuman segar. Randy turun dari tangga dengan penampilan yang luar biasa. Ia mengenakan setelan jas navy yang baru saja ia beli, padahal Arini yang mengambilnya dari penjahit langganan dengan uang pribadinya. Rambutnya tertata rapi dengan pomade, dan aroma parfum oud yang kuat menguar dari tubuhnya. Ia berdiri di tengah ruang tamu, berkaca pinggang, menatap sekeliling dengan binar mata seorang penguasa. Bagus, Rin. Begini baru pantas untuk menyambut keluargaku. Mereka harus tahu bahwa anak dan adik mereka bukan lagi Randy yang dulu lari dari kampung karena terlilit utang kuliah, ujar Randy dengan nada sombong yang kental. Arini tersenyum manis, senyum yang tidak mencapai matanya. Tentu, Mas. Hari ini adalah harimu. Semua orang harus melihat siapa dirimu sebenarnya. Tak lama kemudian, sebuah mobil travel berhenti di depan gerbang. Keluarga besar Randy turun, ibunya yang mengenakan perhiasan emas mencolok di tangan dan leher, serta dua kakak perempuannya, Maya dan Sari, yang membawa koper-koper besar seolah berniat menginap sebulan. Begitu masuk, mereka tidak langsung menyapa Arini. Mereka justru sibuk berdecak kagum melihat interior rumah. Wah, Randy. Jadi begini rumah seorang CEO? Lantainya saja dari marmer, ya? Berkilau sekali, bisa buat ngaca, seru Maya sambil mengelus dinding ruang tamu. Sang ibu langsung menghampiri Randy dan memeluknya bangga. Ibu selalu tahu kamu bakal jadi orang besar, Andre. Tidak sia-sia ibu selalu mendoakanmu, meski dulu istrimu ini ragu kamu bisa sukses. Arini hanya berdiri di sudut, memperhatikan bagaimana mereka memperlakukannya seperti pajangan yang tidak terlihat. Silakan masuk, Ibu, Mbak Maya, Mbak Sari. Silakan dinikmati hidangannya, ucap Arini ramah. Mbak Sari menoleh, menatap Arini dari ujung kepala hingga ujung kaki. Rin, kamu beruntung sekali ya punya suami seperti Randy. Bayangkan kalau Randy tidak jadi CEO, mungkin kamu masih tinggal di kontrakan sempit. Harusnya kamu lebih banyak bersyukur dan melayani Randy dengan benar. CEO itu tekanannya tinggi, jangan cuma bisa menghabiskan uangnya saja. Saya sangat bersyukur, Mbak. Bahkan lebih bersyukur dari yang Mbak bayangkan, jawab Arini tenang. Acara makan malam pun dimulai. Di meja makan yang panjang, Randy duduk di kursi utama bak seorang raja. Ia mulai bercerita tentang kepemimpinannya di Pratama Group. Ia membual tentang bagaimana ia baru saja memecat 10 manajer karena kinerjanya buruk, dan bagaimana ia sedang merencanakan ekspansi ke Dubai. Tadi pagi saja, saya baru menandatangani kontrak senilai 50 miliar. Kepala saya rasanya mau pecah karena terus-terusan mengurus angka sebesar itu, ucap Randy sambil memotong steaknya dengan gaya yang angkuh. Luar biasa, sang ibu bertepuk tangan. Nanti, kalau ada posisi kosong di kantor, masukkan keponakanmu ya, Andre? Masa paman sendiri CEO, keponakannya masih kerja di pabrik sepatu?
Randy berdeham, tampak sedikit kikuk namun segera menutupi dengan tawa. Tentu, Bu. Gampang itu. Asal mereka mau belajar, posisi manajer bisa saya atur. Arini menyesap jus jeruknya perlahan. Ia melirik jam di pergelangan tangannya. Pukul 20. Sesuai jadwal. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Oh, mungkin itu teman-teman kantormu yang lain, Mas? Aku memang mengundang beberapa orang dari Pratama Group untuk memberi kejutan, ucap Arini sambil bangkit dari kursi. Wajah Randy mendadak kaku. Garpu di tangannya beradu dengan piring porselen, menciptakan suara denting yang tajam. Teman kantor? Siapa? Aku tidak bilang mau mengundang mereka, Rin. Tenang saja, Mas. Mereka pasti senang melihat CEO-nya sedang bersantai dengan keluarga. Arini berjalan menuju pintu depan. Pintu terbuka, dan masuklah 3 orang pria dengan seragam safari hitam dan lencana keamanan yang sangat familiar bagi Randy. Di depan mereka berdiri Pak Bambang, sang satpam yang tempo hari menertawakan Arini di lobi kantor. Selamat malam, suara Pak Bambang menggelegar di ruang makan yang mendadak sunyi. Keluarga Randy terpaku. Randy sendiri sudah pucat pasi, keringat dingin mulai membasahi dahi dan kemeja mahalnya. Ia mencoba berdiri, namun lututnya terasa lemas. Loh, ini siapa? Andre? Rekan bisnismu? Tanya ibunya dengan polos. Pak Bambang berjalan mendekat ke arah meja makan, matanya tertuju langsung pada Randy yang sedang gemetar. Pak Bambang tidak memberikan hormat, melainkan menatap Randy dengan tatapan jijik yang biasa ia gunakan saat melihat sampah yang menumpuk di lobi. Maaf mengganggu makan malamnya, Bapak dan Ibu sekalian. Kami datang ke sini atas undangan Ibu Arini untuk menjemput barang yang tertinggal, ujar Pak Bambang dengan nada formal yang mematikan. Barang apa? Tanya Randy dengan suara yang nyaris hilang. Pak Bambang mengeluarkan sebuah kantong plastik transparan. Di dalamnya terdapat sebuah seragam biru kusam dengan tulisan Cleaning Service, Pratama Group, yang di punggungnya tertulis nama besar-besar, Randy P. Ini seragam Bapak yang tertinggal di ruang ganti petugas kebersihan lantai basement. Vendor kami melaporkan bahwa Bapak sudah 3 hari tidak masuk kerja setelah mencuri beberapa peralatan kebersihan dan jam tangan imitasi milik rekan kerja Bapak, ucap Pak Bambang sambil meletakkan plastik itu tepat di atas meja makan, di samping piring steak Randy yang belum habis. Hening yang mematikan menyelimuti ruangan. Ibu Randy menatap plastik itu, lalu menatap anaknya. Mbak Maya dan Mbak Sari melongo, tak mampu berkata-kata. Arini berjalan mendekat, berdiri di samping Pak Bambang. Ia meraih remote di atas meja dan menekan tombol on. Seketika, layar televisi besar di ruang tamu menyala, menampilkan selide foto-foto yang telah Arini siapkan, Randy yang sedang menyikat toilet, Randy yang sedang mengangkut sampah, hingga foto Randy yang sedang bermesraan dengan Sheila di depan butik tas mewah menggunakan uang tabungan Arini. Inilah CEO kita, ibu-ibu sekalian, ucap Arini dengan suara yang dingin dan berwibawa. CEO dari divisi copot ember dan odol, seperti yang dikatakan Pak Bambang tempo hari. Randy jatuh terduduk di kursinya. Dunia yang ia bangun dengan kebohongan selama berbulan-bulan, runtuh hanya dalam hitungan detik di depan orang-orang yang paling ia banggakan. Randy, apa ini benar? Tanya ibunya dengan suara bergetar, wajahnya merah padam karena malu yang luar biasa. Randy tidak menjawab. Ia hanya menunduk, sementara Arini menatapnya dengan senyum kemenangan yang paling pahit. Pertunjukan baru saja dimulai, Mas. Dan sekarang, langsung kulakukan ini. Suasana yang tadinya penuh dengan aroma bumbu steak kelas
atas mendadak berubah menjadi pengap oleh rasa malu dan amarah yang meledak. Plastik berisi seragam biru kusam itu seolah menjadi monumen kehancuran bagi Randy. Ibunya menatap seragam itu dengan tangan gemetar, lalu beralih menatap wajah anaknya yang kini tertunduk lesu, tak berani menatap mata siapapun. "Randy," jawab ibu. "Apa ini benar?" teriak sang ibu. Suaranya melengking, memecah keheningan yang mencekam. "Kamu bilang kamu CEO. Kamu bilang uang yang kamu kirim ke kampung itu hasil bonus tender. Ternyata kamu tukang sapu?" Mbak Maya dan Mbak Sari pun tak kalah histeris. Mereka yang tadi begitu angkuh merendahkan Arini, kini tampak seperti orang yang baru saja tersedak duri besar. "Jadi perhiasan yang kamu janjikan buat kami itu pakai uang dari mana, Andre? Jangan bilang kamu mencuri." Randy masih membisu. Keringat dinginnya menetes ke atas meja marmer. Ia ingin sekali menghilang dari sana, namun kaki-kakinya seolah terpaku ke lantai. Arini melangkah maju, memecah barisan keluarga yang sedang kalut itu. Ia berdiri tepat di ujung meja, menatap Randy dengan pandangan yang lebih tajam dari sembilu. "Dia tidak mencuri dari perusahaan, Ibu. Dia mencuri dariku." Arini mengeluarkan selembar map merah dari balik punggungnya. Ia membantingnya ke atas meja hingga menimbulkan suara plak yang keras. "Ini adalah bukti mutasi rekening tabungan daruratku. 50 juta rupiah hilang dalam 3 bulan terakhir. Dan ini," Arini menunjuk ke layar televisi yang masih menampilkan foto Randy bersama Sheila di depan butik mewah, "adalah bukti kemana uang itu pergi. Mas Randy membelikan tas mewah untuk kekasih gelapnya, sementara tagihan listrik rumah ini menunggak dan sertifikat rumah ini hampir disita bank karena cicilan yang ia klaim sudah dibayar." "Kurang ajar," teriak Mbak Maya, namun kali ini ia tidak tahu harus memaki siapa. Randy tiba-tiba berdiri. Wajahnya yang pucat kini memerah karena kalut dan harga diri yang tersisa tinggal sedikit. "Cukup, Arini. Kamu tidak perlu mempermalukan aku di depan keluargaku sendiri. Aku melakukan ini semua demi harga diri. Aku tidak mau kamu dan keluargaku melihatku sebagai orang gagal." "Gagal?" Arini tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat mengerikan. "Gagal itu adalah ketika kamu berusaha jujur tapi belum beruntung. Tapi kalau kamu berbohong, menipu, berselingkuh, dan mencuri dari istrimu sendiri, itu bukan gagal, Randy. Itu namanya sampah." Arini menoleh ke arah Pak Bambang yang masih berdiri siaga bersama rekan-rekannya. "Pak Bambang, tolong bantu Bapak CEO ini untuk mengemasi barang-barangnya. Tapi ingat, hanya barang-barang yang dia beli dengan uangnya sendiri. Yang artinya hampir tidak ada." Randy terkesiap. "Apa maksudmu, Rin? Ini rumahku juga." "Bukan," potong Arini cepat. "Rumah ini adalah warisan dari ayahku. Sertifikatnya memang atas namamu karena dulu aku terlalu bodoh dan percaya padamu, tapi paman pengacaraku sudah mengurus pembatalan hibah karena adanya unsur penipuan dan pemalsuan tanda tangan yang kamu lakukan untuk menjaminkan rumah ini ke lintah darat." Wajah Randy kembali memutih. Ia tidak menyangka Arini akan bergerak sejauh itu. Dan untuk ibu, Mbak Maya, dan Mbak Sari, Arini menatap mereka satu persatu dengan tatapan dingin. "Kalian selalu mengatakan bahwa aku beruntung mendapatkan Randy. Kalian selalu menghinaku sebagai benalu. Sekarang, silakan bawa aset berharga kalian ini pulang ke kampung. Mobil travel yang tadi membawa kalian masih menunggu di depan. Saya sudah bayar untuk perjalanan pulang malam ini juga. Tapi ini sudah malam, Rin. Tega sekali kamu mengusir mertuamu sendiri.
protes sang ibu dengan air mata buaya yang mulai mengalir. Tega. Arini mendekati ibu mertuanya. Tega mana dengan membiarkan anakmu menipu istrinya selama berbulan-bulan? Tega mana dengan mendukung kesombongan anakmu padahal kalian tahu dia tidak punya apa-apa? Saya sudah cukup bersabar selama 5 tahun. Tapi malam ini, kesabaran itu sudah habis. Arini memberi isyarat kepada para petugas keamanan. Pak Bambang dengan sigap memegang lengan Randy. Mari, Pak CEO. Silakan keluar dengan tenang, atau kami harus menyeret Anda ke kantor polisi sekarang juga atas laporan pencurian uang dan pemalsuan dokumen, ucap Pak Bambang tegas. Randy mencoba meronta, namun cengkeraman petugas keamanan itu terlalu kuat. Ia menatap Arini dengan tatapan memohon, namun yang ia temukan hanyalah dinding es yang tak tertembus. Arini, tolong kita bisa bicarakan ini baik-baik, rintih Randy saat ia mulai digiring menuju pintu. Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan, Mas. Surat cerai akan sampai ke alamat ibumu minggu depan. Dan jangan harap bisa membawa 1 sen pun dari rumah ini. Jas yang kamu pakai itu juga dibayar dengan kartu kreditku. Silakan lepaskan sekarang, atau aku akan melaporkannya sebagai perampokan. Di depan mata keluarga besarnya yang hanya bisa melongo ketakutan, Randy terpaksa melepaskan jas mahalnya di ruang tamu. Ia kini hanya mengenakan kemeja tipis yang basah oleh keringat. Ia digiring keluar menuju gerbang, diikuti oleh ibu dan kakak-kakaknya yang membawa koper dengan langkah gontai dan wajah tertunduk malu. Begitu pintu gerbang tertutup rapat, Arini menyandarkan punggungnya ke pintu kayu besar rumahnya. Ia menghela napas panjang. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya seolah terangkat. Ia melihat ke arah meja makan yang berantakan. Ia meraih segelas wine merah yang belum sempat diminum, lalu menuangkannya ke atas ragam biru Randy yang tergeletak di meja. Selesai, bisik Arini. Namun, ia tahu ini baru babak pembersihan. Esok hari, ia masih harus berhadapan dengan pengacara untuk memastikan Randy membusuk di penjara atau setidaknya hidup dalam kemiskinan yang nyata. Arini meraih ponselnya, melihat sebuah pesan masuk dari pamannya. Rin, aset sahammu di Pratama Group sudah aman. Besok jam 9 pagi, Dewan Direksi menunggumu untuk perkenalan sebagai pemegang saham mayoritas yang baru. Kamu siap? Arini tersenyum. Kali ini, senyum itu nyata. Sangat siap, Paman. Pagi itu, gedung Pratama Group tampak lebih angkuh dari biasanya. Matahari memantul tajam pada dinding-dinding kaca yang menjulang, menciptakan siluet kemegahan yang dulu hanya bisa Randy impikan lewat kebohongan. Namun, di lantai basement, di sebuah ruangan sempit yang berbau karbol dan debu, suasana jauh dari kata mewah. Randy duduk di kursi plastik yang patah salah satu kakinya. Ia mengenakan kembali seragam biru kusamnya, seragam yang kemarin malam disiram wine oleh Arini. Ia terpaksa mencucinya dengan tangan di wastafel terminal bus semalam, meninggalkan bercak samar dan aroma masam yang tak hilang. Setelah diusir dengan tidak hormat, Randy tak punya pilihan. Ia tak punya uang, tak punya tempat tinggal, dan ibunya serta kakak-kakaknya sudah memaki-makinya sepanjang jalan menuju agen travel sebelum akhirnya mereka pulang ke kampung dengan rasa malu yang membekas seumur hidup. Kenapa masih di sini, Ren? Cepat ambil sapu dan mop. Area lobi harus kinclong sebelum jam 9. Katanya ada kunjungan dari pemilik saham utama yang baru, bentak pengawas vendor kebersihan, seorang pria bertubuh tambun yang selalu merendahkan Randy. Randy hanya mengangguk lesu. Baik, Pak. Ia berjalan gontai menuju lobi. Setiap langkahnya terasa berat,
seolah-olah ada beban bertonton yang mengikat kakinya. Pikirannya masih kacau. Ia membayangkan Arini yang biasanya menyiapkan kopi dan sarapan, kini mungkin sedang menikmati kemenangan di rumah mereka yang nyaman. Hanya sementara, bisik Randy pada dirinya sendiri, mencoba memupuk delusi yang tersisa. Aku akan minta maaf pada Arini. Dia lembut, dia pasti akan luluh jika aku bersujud di kakinya. Tepat pukul 9, sebuah Rolls-Royce Phantom hitam berhenti tepat di depan lobi utama. Pak Bambang, yang sudah berdiri siaga dengan seragam upacara, segera membukakan pintu. Para direktur Pratama Group, yang biasanya tak pernah terlihat di lobi, kini berdiri berjejer membentuk barisan penyambutan. Randy yang sedang mengelap kaca pilar besar di dekat resepsionis, berhenti sejenak. Ia penasaran siapa orang besar yang bisa membuat jajaran direksi itu berkeringat dingin menunggu. Seorang wanita keluar dari mobil. Ia mengenakan powersuit berwarna putih tulang yang sangat elegan, dipadukan dengan kacamata hitam dari merek ternama. Rambutnya disanggul modern, memamerkan leher jenjang dan anting berlian yang berkilau terkena cahaya lampu lobi. Jantung Randy seolah berhenti berdetak. Ia mengenali postur itu. Ia mengenali cara berjalan yang anggun namun penuh otoritas itu. Selamat datang, Ibu Arini Indah Lestari, ucap Direktur Utama Pratama Group sambil membungkuk hormat. Randy menjatuhkan kain lapnya ke lantai. Arini? Bagaimana mungkin? Arini melepas kacamata hitamnya, menyerahkannya pada asisten pria yang berdiri di belakangnya. Ia menatap sekeliling lobi dengan tatapan menilai. Matanya berhenti tepat pada sosok pria berseragam biru yang berdiri mematung di dekat pilar. Arini tidak menghampirinya. Ia justru berjalan menuju tengah lobi, tempat para direksi berkumpul. Terima kasih atas penyambutannya, suara Arini terdengar jernih dan berwibawa, bergema di seluruh ruangan. Seperti yang Anda semua tahu, setelah audit internal dan penelusuran aset warisan almarhum ayah saya secara resmi mengambil alih kendali atas 40% saham mayoritas perusahaan ini. Saya di sini bukan hanya untuk melihat-lihat, tapi untuk melakukan pembersihan besar-besaran. Arini menekankan kata, pembersihan, sambil melirik tipis ke arah Randy. Para direksi tampak tegang. Pembersihan pertama, lanjut Arini, adalah memastikan bahwa perusahaan ini hanya mempekerjakan orang-orang dengan integritas tinggi. Saya tidak ingin ada sampah di gedung ini, baik itu di level direksi maupun di level operasional. Arini kemudian berjalan perlahan, langkah kakinya yang menggunakan stiletto hitam berbunyi tuk-tuk-tuk di atas marmer, persis seperti detak jam kematian bagi harga diri Randy. Ia berhenti tepat 1 meter di depan Randy. Bau karbol dan keringat dari tubuh Randy kontras dengan aroma parfum Niche yang lembut dari tubuh Arini. Masih bekerja keras, Mas? Tanya Arini dengan nada datar, tanpa dendam, namun penuh dengan penghinaan yang halus. Randy gemetar. Arini, kamu kenapa bisa? Aku pemilik gedung ini, Randy. Pemilik perusahaan tempatmu bekerja sebagai tenaga honorer, potong Arini. Ia menoleh pada pengawas vendor yang tadi membentak Randy. Pak, apakah ini karyawan terbaik Anda? Si pengawas, yang sadar siapa Arini sebenarnya, langsung gugup. Maaf, Bu. Tidak, Bu. Dia ini sebenarnya bermasalah. Sering terlambat dan banyak bicara soal hal-hal yang tidak masuk akal. Dia sering mengaku sebagai CEO pada teman-temannya. Arini tersenyum tipis. Oh, begitu? Ternyata hobi berhayal itu sulit dihilangkan, ya. Arini kemudian berbalik menatap Direktur Utama. Saya ingin vendor kebersihan ini dievaluasi.
dan khusus untuk petugas ini. Arini menunjuk Randy dengan dagunya. Pastikan dia membersihkan seluruh toilet di lantai basement hari ini. Sendirian. Jika ada satu noda saja yang tertinggal, putus kontraknya tanpa pesangon. Baik, Ibu. Segera dilaksanakan, jawab si pengawas dengan sigap. Randy merasa dunianya benar-benar terbalik. Dulu, ia berbohong menjadi CEO untuk merasa berkuasa atas Arini. Sekarang, Arini benar-benar menjadi penguasa atas hidup dan pekerjaannya. Ia ingin protes, ingin berteriak bahwa ini tidak adil, namun mulutnya seolah terkunci oleh kenyataan bahwa ia tidak punya kekuatan apa-apa. Ayo! Tunggu apa lagi? Ambil embermu. Mulai dari toilet umum paling belakang, bentak si pengawas sambil mendorong bahu Randy. Randy terpaksa berbalik, menarik ember dan alat pelnya di bawah tatapan mata puluhan karyawan kantor yang kini berbisik-bisik menertawakannya. Ia bisa mendengar sayup-sayup suara mereka. Oh, itu yang kemarin ngaku-ngaku jadi bos? Ternyata babu. Arini memperhatikan punggung suaminya yang menjauh dengan tatapan tanpa ekspresi. Tidak ada rasa kasihan. Baginya, ini adalah keadilan yang paling puitis. Paman, panggil Arini pada pria di sampingnya. Setelah ini, kirimkan surat gugatan ganti rugi atas dana tabungan yang ia curi ke alamat mes karyawannya. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya dicari-cari oleh hukum setiap hari. Arini melangkah menuju lift VVIP yang langsung menuju lantai teratas. Lift terbuka, dan sebelum masuk, ia sempat melihat Randy yang sedang berjongkok di kejauhan, menyikat lantai dengan tangan gemetar. Pintu lift tertutup. Arini naik ke atas, menuju kantor yang seharusnya menjadi tempatnya sejak dulu. Sementara Randy, ia tetap di bawah, tenggelam dalam kotoran yang ia ciptakan sendiri. Bau amonia yang menyengat di toilet basement lantai 3 seolah meresap hingga ke pori-pori kulit Randy. Dengan tangan yang kini lecet dan memerah, ia menggosok lantai porselen yang kusam. Keringat bercucuran dari dahi, menetes ke lantai yang sedang ia bersihkan. Setiap kali pintu toilet terbuka dan karyawan lain masuk, Randy refleks menundukkan kepala sedalam mungkin. Ia takut melihat kilatan ejekan di mata mereka, mata yang dulu ia bayangkan akan menatapnya dengan rasa hormat. Arini keterlaluan, bisik Randy dengan gigi gemertak. Dia sengaja menghancurkanku. Dia ingin aku mati perlahan di tempat ini. Rasa lapar mulai melilit perutnya. Sejak terusir dari rumah 2 hari lalu, ia hanya makan mie instan mentah yang ia beli dengan sisa uang receh di saku seragamnya. Di tengah keputusasaan itu, satu nama muncul di kepalanya, Sheila. Hanya Sheila yang bisa menolongku sekarang, pikirnya. Randy teringat betapa manja dan setianya Sheila selama ini. Ia yakin, jika Sheila tahu kondisinya, wanita itu akan memberikan perlindungan. Lagi pula, Sheila memiliki tas-tas mahal dan uang tunai yang dulu ia berikan. Jika tas itu dijual, mereka bisa memulai hidup baru di kota lain. Saat jam istirahat, Randy menyelinap keluar melalui pintu belakang. Ia tidak punya ponsel, benda itu sudah disita Arini karena cicilannya menggunakan kartu kredit atas nama istrinya. Dengan langkah terburu-buru, ia menuju sebuah apartemen studio di pinggiran kota, tempat yang dulu sering ia gunakan untuk menemui Sheila. Ia mengetuk pintu apartemen itu dengan tidak sabar. Sheila. Sayang, buka pintunya. Ini aku, Randy. Pintu terbuka perlahan. Sheila muncul dengan mengenakan daster sutra, namun wajahnya tidak menunjukkan binar kegembiraan. Sebaliknya, ia menatap Randy dengan ekspresi jijik, seolah sedang melihat kecoak yang tersesat masuk ke kamarnya.
Randy, ngapain kamu ke sini? Dan bau apa ini? Bau pembersih lantai. Sheila menutup hidungnya dengan punggung tangan. Sayang, aku butuh bantuanmu. Arini, perempuan jahat itu mengambil semuanya. Aku diusir. Aku butuh tempat tinggal sementara. Kita bisa jual tas-tas yang aku kasih ke kamu. Kita pindah ke luar kota. Aku akan cari kerjaan baru sebagai manajer di tempat lain. Tawa Sheila yang melengking memotong ucapan Randy. Manajer? Randy, berita itu sudah tersebar ke seluruh grup WhatsApp teman-temanku. Foto kamu lagi ngikat WC di Pratama Group itu sudah viral. Kamu pikir aku mau hidup sama tukang sapu? Randy tertegun. Tapi Sheila, aku memberikan segalanya untukmu. Aku mencuri uang Arini demi memanjakanmu. Itu salah kamu sendiri karena bodoh, bentak Sheila. Aku mau sama kamu karena kamu bilang kamu CEO. Aku butuh ATM berjalan, bukan beban hidup. Tas-tas itu sudah aku jual kemarin buat bayar sewa apartemen ini bulan depan. Dan soal kita selesai, Randy. Jangan pernah datang lagi ke sini. Sheila, tunggu. Randy mencoba menahan pintu, namun Sheila lebih cepat. Pergi, atau aku panggil satpam. Oh, aku lupa. Kamu kan selevel sama satpam sekarang, ya? Atau malah di bawahnya? Sheila meludah ke arah kaki Randy sebelum membanting pintu dengan keras. Randy berdiri membeku di koridor apartemen yang sepi. Dunia benar-benar telah memuntahkannya. Pengkhianatan Sheila terasa lebih perih daripada cambukan kata-kata Arini. Ia menyadari bahwa cinta yang ia beli dengan uang curian hanyalah fata morgana yang menguap saat dompetnya kosong. Dengan langkah gontai, ia kembali ke gedung Pratama Group. Ia tidak punya tempat lain untuk pergi. Namun, saat ia sampai di pintu karyawan, dua orang pria berbadan tegap dengan seragam polisi sudah menunggunya. Di samping mereka, berdiri Paman Arini, sang pengacara, yang menatap Randy dengan dingin. Saudara Randy Pratama, tanya salah satu polisi. Randy gemetar hebat. Iya, saya sendiri. Anda kami tangkap atas dugaan pemalsuan dokumen otentik, pencurian dana dalam jabatan palsu, dan penggelapan aset milik Ibu Arini Indah Lestari. Anda punya hak untuk diam, namun apapun yang Anda katakan akan digunakan di pengadilan. Randy mencoba kabur, namun ia terlalu lemah. Dalam hitungan detik, borgol dingin melingkar di pergelangan tangannya. Para karyawan yang baru saja kembali dari jam makan siang berhenti untuk menonton drama nyata tersebut. Beberapa orang mengeluarkan ponsel untuk merekam momen jatuhnya CEO palsu itu ke tangan hukum. Dari kejauhan, di balik jendela kaca besar lantai atas, Arini berdiri memperhatikan. Ia memegang cangkir kopinya dengan tenang. Ia melihat Randy dimasukkan ke dalam mobil polisi seperti pesakitan. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia tidak pernah salah alamat, bisik Arini pada udara kosong. Arini kemudian berbalik menuju meja kerjanya yang luas. Di depannya terdapat berkas-berkas besar tentang masa depan Pratama Group. Ia tidak lagi memikirkan Randy. Baginya, pria itu sudah menjadi masa lalu yang terkubur di bawah tumpukan kebohongannya sendiri. Namun, di dalam mobil polisi, Randy mulai berteriak-teriak seperti orang gila. Ia menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Ia tidak tahu bahwa hukuman yang sesungguhnya bukanlah penjara, melainkan kenyataan bahwa ia akan menghabiskan sisa hidupnya dengan bayang-bayang seorang istri yang ia remehkan, yang kini berdiri jauh di atasnya, tak terjangkau oleh tangannya yang kotor. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pagi itu terasa begitu dingin,
seolah dinding-dindingnya turut menghakimi siapapun yang berdiri di tengah ruangan. Randy duduk di kursi pesakitan dengan kemeja putih yang sudah tampak kusam dan kebesaran di tubuhnya yang kian kurus. Rambutnya yang dulu selalu klimis kini tampak berantakan, mencerminkan kekacauan hidupnya di balik jeruji besi selama masa tahanan titipan. Di barisan kursi pengunjung, Arini duduk dengan tenang. Ia mengenakan setelan blazer berwarna biru dongker yang memberikan kesan tegas namun anggun. Ia tidak datang sendirian, di sampingnya duduk paman pengacara dan beberapa rekan bisnis barunya. Arini tidak menatap Randy dengan kemarahan lagi. Tatapannya kini penuh dengan kekosongan, seolah-olah pria yang duduk di depannya hanyalah orang asing yang tak sengaja berpapasan di jalan. Sidang kasus pemalsuan dokumen dan penggelapan dana dengan terdakwa Randy Pratama dinyatakan dibuka, ucap hakim ketua sambil mengetok palu yang suaranya bergema memenuhi ruangan. Satu persatu bukti dipaparkan oleh jaksa penuntut umum. Mulai dari hasil audit rekening yang menunjukkan aliran dana tak wajar ke rekening Sheila, surat pernyataan dari vendor kebersihan yang mengonfirmasi status pekerjaan Randy, hingga bukti fisik yang paling telak, sertifikat rumah warisan ayah Arini yang telah diubah secara ilegal menggunakan tanda tangan palsu. Saudara terdakwa, apakah Anda mengakui semua perbuatan ini? Tanya hakim. Randy bangkit dengan kaki gemetar. Ia melirik ke arah Arini, mencoba mencari setitik belas kasihan di mata istrinya. Namun, yang ia temukan hanyalah dinding es. Maka, Randy mengambil keputusan nekat. Ia memilih untuk melakukan pembelaan terakhir dengan narasi suami yang terintimidasi. Yang mulia, suara Randy serak, saya mengakui telah melakukan kebohongan itu. Tapi itu semua saya lakukan karena tekanan psikologis. Istri saya, Arini, selalu menuntut gaya hidup yang tinggi. Dia berasal dari keluarga kaya, sementara saya hanya anak kampung. Saya merasa tidak berharga jika tidak menjadi CEO di matanya. Saya hanya ingin dicintai oleh istri saya. Beberapa pengunjung sidang berbisik-bisik. Randy mulai terisak, sebuah tangisan yang lebih mirip pertunjukan teater daripada penyesalan tulus. Saya mencuri uang itu untuk menyewa mobil agar dia tidak malu saat kami pergi ke pesta. Saya menggunakan seragam CEO palsu agar dia bangga. Saya adalah korban dari ekspektasi sosial yang diciptakan oleh keluarga istri saya sendiri, lanjut Randy dengan nada yang makin tinggi. Arini hanya tersenyum tipis mendengarnya. Ia kemudian memberikan isyarat kepada pengacaranya. Sang paman berdiri, lalu menyerahkan sebuah map tambahan kepada jaksa untuk diteruskan ke hadapan hakim. Yang mulia, ujar pengacara Arini, terdakwa mengklaim melakukan ini demi cinta dan tekanan dari klien saya. Namun, faktanya, di dalam map tersebut terdapat bukti percakapan digital antara terdakwa dengan wanita bernama Sheila. Di sana, terdakwa dengan jelas menyebut klien saya sebagai istri kampungan yang mudah ditipu dan sumber uang gratis. Terdakwa bahkan sudah merencanakan untuk menjual rumah warisan tersebut dan melarikan diri ke luar negeri bersama selingkuhannya segera setelah dana cair. Hakim membaca dokumen tersebut dengan dahi berkerut. Saudara terdakwa, bukti ini menunjukkan bahwa motivasi Anda bukanlah tekanan psikologis dari istri Anda, melainkan keserakahan murni dan niat buruk untuk menghancurkan hidup saksi korban. Randy terdiam. Tangis buayanya terhenti seketika. Wajahnya yang tadinya memelas kini berubah menjadi tegang dan penuh kebencian. Ia menoleh ke arah Arini dan berteriak, "Kamu sengaja, kan? Kamu menjebakku. Kamu ingin melihatku membusuk karena kamu tidak pernah benar-benar mencintaiku." "Diam, terdakwa," bentak hakim sambil mengetok palu berkali-kali. Arini berdiri dari kursinya.
Ia meminta izin kepada hakim untuk berbicara 1 menit sebagai saksi korban. Hakim mengangguk. Arini berjalan mendekati mikrofon, namun ia tidak menatap Randy. Ia menatap ke arah hakim. Yang mulia, saya mencintai Randy saat dia bukan siapa-siapa. Saya mendukungnya saat dia tidak punya apa-apa. Kebohongan yang dia buat bukan karena ekspektasi saya, tapi karena penyakit egonya sendiri yang haus akan pengakuan. Saya bukan hanya kehilangan uang, saya kehilangan 5 tahun hidup saya untuk seorang penipu. Saya hanya meminta keadilan yang seadil-adilnya. Setelah kata-kata itu, Arini kembali duduk. Ia merasa sebuah beban besar benar-benar telah lepas. Setelah melalui perdebatan hukum yang panjang, hakim akhirnya membacakan vonis. Menyatakan terdakwa Randy Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan penggelapan. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah atau subsidiar 1 tahun kurungan. Randy lemas. Tubuhnya merosot ke lantai. 7 tahun. Masa mudanya akan habis di balik tembok beton. Dan denda 1 miliar? Dari mana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Saat petugas kejaksaan mulai memborgolnya untuk dibawa kembali ke sel, Arini berjalan melewati barisan kursi Randy. Randy mencoba meraih ujung baju Arini, namun Arini menghindar dengan gerakan yang sangat elegan. "Rin, tolong, aku minta maaf," bisik Randy dengan air mata yang kini benar-benar jatuh karena ketakutan. Arini berhenti sejenak, menoleh sedikit, namun matanya tetap dingin. "Mas, kamu ingin jadi CEO, kan? Nikmatilah jabatan barumu sebagai ketua kamar di penjara. Itu posisi tertinggi yang bisa kamu dapatkan sekarang." Arini melangkah keluar dari ruang sidang. Cahaya matahari siang menyambutnya di luar gedung pengadilan. Ia menghirup udara segar sedalam-dalamnya. Di depan gedung, sebuah mobil kantor sudah menunggunya. Bukan untuk mengantarnya pulang ke rumah yang penuh kenangan pahit, tapi untuk membawanya ke sebuah pertemuan bisnis besar. Drama suaminya yang pura-pura jadi CEO telah berakhir. Sekarang, saatnya sang CEO yang sesungguhnya memimpin masa depannya sendiri. 1 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri sandiwara panjang Randy Pratama. Pagi itu, di lantai teratas gedung Pratama Group, Arini berdiri di depan jendela kaca besar yang membentang dari lantai hingga langit-langit. Pemandangan Jakarta yang sibuk terbentang di bawah kakinya. Kini, ia tidak lagi melihat gedung-gedung itu sebagai ancaman atau tempat persembunyian suaminya, melainkan sebagai taman bermain bagi ambisinya yang baru. Arini menyesap teh kamomilnya dengan tenang. Penampilannya telah banyak berubah. Bukan hanya pakaiannya yang kini selalu merupakan perpaduan antara keanggunan dan kekuatan, tetapi aura yang terpancar dari wajahnya. Garis-garis kelelahan dan keraguan yang dulu sering menghiasi wajahnya kini digantikan oleh ketenangan seorang wanita yang telah menemukan kembali harga dirinya. Ibu Arini, berkas untuk ekspansi proyek Eco Living di Bali sudah siap. Dewan direksi sudah menunggu di ruang rapat utama. Suara sekretarisnya, seorang wanita muda yang kompeten dan cekatan, memecah keheningan. Arini meletakkan cangkir tehnya. "Terima kasih, Siska. Beri saya waktu 5 menit." Sebelum melangkah menuju ruang rapat, Arini melirik ke arah sebuah bingkai foto kecil di sudut mejanya. Bukan foto pernikahan, melainkan foto dirinya bersama mendiang ayahnya saat ia baru saja lulus kuliah arsitektur. "Ayah, aku sudah mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik kita," bisik Arini lirih. Selama setahun terakhir, Arini tidak hanya mengelola aset. Ia melakukan restrukturisasi total di Pratama Group.
ia memutus kontrak dengan vendor-vendor nakal, memperbaiki sistem kesejahteraan karyawan tingkat bawah, termasuk para petugas kebersihan, dan memastikan tidak ada lagi celah bagi orang-orang seperti Randy untuk memasukkan integritas demi jabatan. Di tempat yang sangat berbeda, beberapa puluh kilometer dari kemewahan gedung Pratama Group, sebuah lonceng besi berdentang keras. Suara itu menandakan waktu istirahat bagi para penghuni lembaga pemasyarakatan. Randy Pratama keluar dari selnya yang sempit dan pengap. Wajahnya yang dulu bersih kini tampak kusam, dengan janggut tipis yang tidak terawat. Kulitnya menghitam karena sering dijemur di bawah matahari saat jam kerja bakti. Tidak ada lagi jas navy, tidak ada lagi parfum oud yang mahal. Yang ada hanyalah seragam narapidana berwarna oranye yang terasa gatal di kulitnya. Ia berjalan menuju kantin dengan kepala tertunduk. Di penjara, Randy bukanlah siapa-siapa. Dia bukan ketua kamar seperti yang disindir Arini dulu. Sebaliknya, dia adalah target empuk bagi narapidana lain karena sifatnya yang masih suka membual. CEO gadungan. Sini sapu lantai kantin, teriak seorang narapidana bertubuh besar sambil melempar sepotong roti keras ke arah kaki Randy. Randy terpaksa memungut roti itu dan mengambil sapu di pojok ruangan. Setiap kali ia memegang gagang sapu, ingatannya kembali ke lobi Pratama Group, ke saat ia menertawakan Arini sambil memegang tempat sampah. Sekarang, menyapu adalah rutinitas yang harus ia lakukan untuk bertahan hidup dari intimidasi penghuni penjara lainnya. Randy pernah mencoba mengirim surat kepada Arini, memohon ampunan atau setidaknya meminta dikirimi uang untuk biaya hidup di dalam. Namun, surat-surat itu selalu kembali dengan stempel, alamat tidak ditemukan, atau ditolak oleh penerima. Arini telah menghapusnya sepenuhnya dari peta hidupnya. Sheila pun sudah lama menghilang, kabarnya ia tertangkap kasus penipuan lain di kota berbeda. Randy terduduk di pojok kantin, menatap selembar potongan koran lama yang ia temukan di tempat sampah. Di sana, terpampang foto Arini yang sedang berjabat tangan dengan gubernur dalam peresmian proyek hijau. Judul beritanya, Arini Indah Lestari, sosok di balik kebangkitan Pratama Group. Air mata Randy jatuh menetes ke atas kertas koran yang kotor itu. Ia baru menyadari bahwa selama ini, ia telah membuang permata demi mengejar kaca plastik. Ia memiliki istri yang luar biasa, namun egonya yang sakit telah menghancurkan segalanya. Kembali ke kantor pusat, rapat dewan direksi berakhir dengan tepuk tangan meriah. Proposal Arini disetujui secara bulat. Saat para direktur keluar, Arini tetap tinggal sejenak di ruangan itu. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari pengacaranya. Rin, proses perceraian sudah selesai sepenuhnya secara hukum dan administrasi. Kamu benar-benar bebas sekarang. Arini menghela napas panjang. Sebuah senyum tipis yang tulus merekah di bibirnya. Kebebasan. Itu adalah kata yang paling manis yang pernah ia dengar. Ia berjalan menuju balkon kantornya. Angin sore meniup lembut rambutnya. Di bawah sana, ia melihat seorang petugas kebersihan yang sedang merapikan taman di area lobi. Arini teringat bagaimana ia dulu memandang rendah pekerjaan itu karena kebohongan Randy. Kini, ia memandangnya dengan rasa hormat. Setiap pekerjaan punya martabat, kecuali pekerjaan yang dibangun di atas tumpukan kebohongan. Arini melangkah masuk kembali ke kantornya, mengambil tasnya, dan bersiap untuk pulang. Bukan ke rumah yang penuh kenangan pahit bersama Randy, rumah itu sudah ia jual dan hasilnya ia sumbangkan ke panti asuhan. Ia kini tinggal di sebuah apartemen penthouse yang ia beli dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Malam itu, Arini berdiri di balkon rumah barunya, menatap bintang-bintang. Ia tahu perjalanannya masih panjang,
dan luka lama mungkin sesekali akan berdenyut. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain menentukan nilainya. Drama Suamiku Seorang CEO telah tamat dengan akhir yang adil. Sang penipu mendekam di balik teruji, sementara sang pejuang berdiri tegak di puncak menara. Arini telah menutup buku lama dan kini, ia siap menulis bab-bab baru dalam hidupnya, bab yang murni tentang kesuksesan, kejujuran, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tamat.